Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu buat sedulur-sedulur semua. Hari ini bulan Agustus. Ini saya sedang berada di kolam lumut milik bapak saya. Di sini saya akan menginformasikan, tidak menggurui, tidak apa-apa ya lur. Di sini saya hanya sekedar menginformasikan terkait dengan pengalaman saya. Mohon maaf kalau ada yang salah, bisa untuk dikoreksi dan bisa menjadi ilmu baru bagi saya. Kalau kemudian ternyata menginspirasi, ya marilah kita tingkatkan bersama-sama. Tidak ada maksud apapun. Di sini saya hanya sekedar berbagi informasi. Oke lur, ini kolam lumut sebenarnya sangat luas, ada banyak sekali sampai di bawah sana. Tapi karena ini memang sudah musimnya nyacing, sudah musim kemarau bulan Agustus, sehingga hanya diproduksikan beberapa kolam saja. Yang lain itu dalam kondisi diperbaiki. Nah, itu beberapa yang di bawah itu diperbaiki, sehingga yang diaktifkan hanya 2 kolam saja. Yang di ini, yang satunya lagi di sini. Ini cukup luas sebetulnya lur. Yang ini juga masih dalam perbaikan ya lur, sampai di sana di ujung itu. Nah, di sini saya akan menginformasikan tentang dasar-dasar kita membudidayakan lumut. Membudidayakan ya lur, beda dengan menghidupkan. Kalau menghidupkan saja saya kira cukup mudah, taruh saja di air, dia pasti akan hidup selama beberapa waktu. Tapi kalau membudidayakan berarti lumut ini kita sengaja kita biarkan dia berkembang biak atau bertambah panjang, kemudian untuk bisa kita ambil manfaatnya. Jadi bedanya di situ. Yang pertama yang harus kita miliki adalah tentunya lahannya lur. Kalau bisa lahan itu ya yang penting kalau menurut saya adalah tidak mengganggu lingkungan. Karena apa? Karena kalau miliknya bapak saya ini ya, itu kan berada di area persawahan. Jadi kalau bisa tidak mengganggu sawah-sawah milik orang lain ya. Dan alhamdulillah bagusnya di sini adalah jadi dari di situ kan ada saluran air lur. Nah, yang di atas itu saluran air, sampai di bawah sana itu sungai besar. Di bawah sana itu kan sungai besar lur. Nah, itu sungai besar, itu semuanya kebetulan adalah sawah milik bapak saya. Sehingga alhamdulillah budidaya kami ini tidak mengganggu tetangga sebelah. Maksudnya itu sawah sebelah milik orang lain. Sehingga dari atas sampai ke bawah itu semuanya adalah tanah milik orang tua kami. Sehingga kami tidak mengganggu yang lain. Kalaupun ada yang di sebelah itu milik saudara sendiri ya. Di sebelah itu milik saudara sendiri. Kemudian yang di sana itu berbatasan langsung dengan jalan raya. Nah, sehingga tidak terlalu bermasalah. Karena kalau bermasalah tentunya juga kita repot ya lur ya. Jadi usaha itu kalau bisa jangan sampai bermasalah dengan lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tentunya juga tidak kalah penting adalah ketersediaan air lur. Di atas itu seperti saya katakan itu adalah saluran air. Nah, itu kan ada jembatan ya. Nah, itu kan ada jembatan. Nah, di situ ada air, saluran air turun ke sini lah, lewat di atas sawah kami ini atau di kolam lumut kami ini. Nah, itu kesediaan air. Berapa sih air yang dibutuhkan? Kalau menurut saya itu memang saya belum tahu ya, belum coba membandingkan berapa debit air yang dibutuhkan per menitnya, berapa liter. Akan tetapi sejauh yang saya pahami, yang saya ketahui adalah ketika kolam itu semakin luas, maka dibutuhkan juga sirkulasi air yang juga semakin baik atau semakin besar volume air yang masuk dan keluar. Akan tetapi seandainya memang itu tidak memungkinkan, maka akan lebih baik kalau kolam itu kita perkecil saja. Kita perkecil saja sehingga hasilnya tetap bisa maksimal, walaupun mungkin hanya ada 1 atau 2 kolam saja. Ini kalau kita lihat di bawah sana itu selain sedang diperbaiki juga digunakan untuk merendam kayu ya lur ya. Itu kayu nanti akan digunakan untuk untuk membangun itu ya lur ya. Itu nanti akan kita gunakan untuk meletakkan mesin air ya lur ya. Jadi dalam kondisi seperti ini
saya merencanakan untuk mengangkat air yang dari sungai yang di bawah itu. Nah, air sungai yang di bawah itu kita angkat naik ke sini untuk membantu debit air yang berasal dari saluran yang di atas tadi. Nah, karena di masa-masa seperti ini debit airnya itu memang tidak terlalu besar ya lur ya. Sebetulnya kalau semuanya dimasukkan itu mencukupi. Akan tetapi karena di sini airnya itu memang saluran irigasi, sehingga ya kita harus berbagi dengan saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang punya sawah yang lain. Kayak misalkan ya itu, nah itu dia salah satu tetangga saya yang juga punya sawah. Nah itu kan dia juga menggunakan air ini. Jadi air ini milik orang banyak yang tidak bisa saya gunakan semau saya sendiri. Jadi seperti itu lur. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting, bahwa air yang masuk itu ya harus berkualitas. Artinya apa? pH airnya itu sesuai. Jadi bukan air yang berasal dari limbah, apalagi yang limbah timbal ya, atau limbah-limbah yang memang tidak memungkinkan, kan? Jangankan lumut, ikan saja tidak bisa hidup. Nah ini tentunya juga saya yakin tidak akan mampu untuk menghidupkan dan membuat lumut ini berkembang biak. Dan alhamdulillah, jadi saluran air yang ada di sini, irigasinya itu berasal dari sumber ya. Sebelah sana itu sumber air gunung sana, dan melewati persawahan sampai di sini. Jadi alhamdulillah airnya itu masih terjaga, tidak kotor, tidak keruh, dan tidak tercemar oleh limbah, baik itu limbah rumah tangga, limbah produksi, atau limbah apapun. Sehingga airnya itu masih sangat bening sampai ke sini. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya lur ya. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui air itu cocok atau tidak untuk lumut ya, coba saya tunjukkan ya lur ya, saya tunjukkan. Nah ini ya lur, kalau sedulur-sedulur melihat di sini itu ada ini tanaman ganggang ya lur, atau ganggeng kalau orang sini bilang. Nah, ini sebagian orang mengatakan bahwa ganggeng ini lumut, bagian dari lumut juga. Walaupun kalau menurut saya ini individu yang lain ya, yang berbeda ya, spesiesnya sudah lain. Kenapa saya mengatakan bahwa air yang di situ ada tanaman ganggang itu cocok untuk lumut? Karena memang ekosistem mereka itu sama, relatif sama. Artinya kalau di situ ada ganggang, berarti di situ kemungkinan digunakan untuk budidaya lumut itu cocok. Itu cocok. Kemudian yang berikutnya keberadaan ikan. Nah, saya nggak tahu ini bisa kelihatan atau tidak. Nah, di situ ada banyak ikan ya, ikan kecil-kecil. Kalau orang sini bilang namanya ikan mentol, ya, minti. Nah, itu ada banyak sekali kecil-kecil, mungkin tidak kelihatan ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pH air ini cocok untuk budidaya lumut. Jadi begitu. Dan saya akan menunjukkan juga bagaimana apa yang saya sampaikan ini faktanya seperti apa, kan? Ya, itu ya lur ya. Kalau sedulur semua melihat di kolam itu ada perbedaan warna ya. Yang sebelah kanan itu ada warna hijau biru-biru, yaitu lumut. Yang sebelah kiri ini ada ganggang. Jadi kemarin ini, jadi kolam ini kan sempat kita perbaiki juga lur. Karena sudah terlalu dangkal lah itu, kita naik-naikkan semua tanah-tanahnya ke situ. Nah ini kan kita perbaiki. Nah ini ya, karena banyak yang bocor. Kemudian kita kita penuhi lagi airnya. Kemudian yang pertama tumbuh itu ganggang lur. Nah, ganggang yang sebelah sini nih lur. Nah ini kemudian beberapa hari yang lalu saya membersihkan. Nah ini saya bersihkan. Nah ini sisanya masih ada ya lur ya. Nah ini saya tunjukkan. Nah ini sisa-sisa ganggang yang saya bersihkan beberapa hari yang lalu. Nah, dari situ. Nah, tidak lama kemudian, nah, sudah tumbuh lur lumutnya. Nah, sudah tumbuh dengan sendirinya lumut dari tempat-tempat ganggang yang kemarin saya bersihkan. Ya, yang di sini baru kemarin, ini masih belum bersih. Mungkin ini besok sudah tumbuh. Nah ini, tapi di sini sudah ada beberapa. Nah sudah kelihatan ada individu lumut yang tumbuh ya. Ini baru 2 hari yang lalu. Kalau di sini ini baru kemarin ya. Hari ini saya tidak melakukan kegiatan di sini. Nah, itu ya lur. Jadi kualitas air itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan budidaya lumut. Jadi ini faktanya seperti itu.
Jadi kalau kalau teman-teman itu saudara-saudara sedulur-sedulur semua itu mendapati di kolam sedulur-sedulur itu ada ganggangnya, ada ikannya, ya insya Allah berarti pH-nya cocok dan sangat mungkin untuk bisa kita membudidayakan lumut. Ini faktanya seperti itu. Nah ini jadi yang di sebelah ini belum dibersihkan ganggangnya. Nah, ini masih menumpuk banyak sekali. Sementara yang di sebelah sana, nah, saya berbesar ya lur. Nah ini sudah kelihatan ya lur ya. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita bersihkan itu sudah ditumbuhi lumut. Begitu ya lur ya. Nah, kemudian untuk kedalaman lur, untuk kedalaman saya sendiri tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan masalah kedalaman ya. Tapi paling tidak kalau menurut saya ya sekitar, kalau di musim penghujan pun tidak ada masalah ya lur ya. Mau setengah meter itu tetap akan bagus. Tapi kalau di musim kemarau memang akan lebih aman itu ketika dalamannya itu ya sekitar lebih dalam dari setengah meter ya lur. Syukur-syukur sampai 1 meter itu kalau di musim kemarau aman, karena walau cuaca panas tetapi lumut masih akan tetap bertahan. Karena ketika dia berada di kedalaman itu tentunya akan lebih dingin ya lur, tidak terlalu panas dan dia akan bertahan dari cuaca yang panas itu. Kemudian untuk lantai ya lur, kalau lantai itu monggo lah. Kalau di tempat saya ini dari tanah ya lur. Nah, dari tanah. Ini bisa melihat dulu semua. Nah, ini jadi dari tanah. Nah, jadi tanah. Memang salah satu kendalanya juga bahwasanya kalau yang di tempat saya karena semuanya masih dari tanah, jadi memang mudah terjadi sedimentasi ya lur. Jadi tanah itu atau kolam ini tahu-tahu menjadi dangkal, nah, seperti itu. Nah ini juga belum selesai diperbaiki, menjadi dangkal karena ada longsoran-longsoran tanah yang kemudian menimbulkan sedimentasi. Nah ini juga cukup berpengaruh ternyata ketika di musim kemarau seperti ini. Juga saya juga akan mencoba lur nanti di kolam yang di atas sana itu menggunakan batu ya lur ya. Jadi lantainya batu yang saya ambil dari sungai yang memang sudah ada bibit lumutnya. Nanti akan saya share juga lur videonya kapan-kapan setelah ini. Dan saya share juga videonya tentang bagaimana saya mengambil dan menempatkan bibit-bibit lumut batu itu yang saya dapatkan dari sungai. Insya Allah nanti akan kita buat yang di atas sana nanti untuk membedakan atau kita mau membandingkan soal kualitasnya, apakah lebih baik yang menggunakan batu atau lantainya itu dari tanah. Kalau di sini saya pengennya juga tentunya yang lebih baik lur. Tapi karena keterbatasan banyak hal ya untuk sementara kita masih apa adanya lur, menggunakan kearifan lokal. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah semua kolam itu bisa tumbuh lumut? Dari hasil uji coba saya selama ini memang tidak lur. Jadi saya pernah punya kolam di rumah, itu saya taburi dengan lumut, itu ternyata tidak mau tumbuh. Nah, sementara kalau di sini itu tidak saya apa-apakan, lumut itu tumbuh sendiri. Nah, mungkin ya salah satunya kalau menurut saya mungkin ya pH air atau apalah. Karena kalau menurut saya jika terlalu, orang Jawa bilang itu ngendut ya lur, itu lumut juga tidak akan bertahan lama. Dia tidak mau berkembang biak dengan baik. Ini mau saya tunjukkan ya bagaimana kolam saya yang sudah terlalu ngendut ini lumutnya ya tidak mau berkembang biak. Nah itu lur. Nah, jadi airnya jadi keruh, lumutnya nggak mau berkembang dengan baik, dengan maksimal. Ada tumbuh itu ya yang warna biru-biru hijau itu ya, ini sebetulnya itu lumut lur. Tapi nanti dia tidak akan berusia panjang. Jadi tidak sampai panjang, dia akhirnya sudah putus-putus. Nah ini ya lur, sedikit informasi dari saya terkait dengan langkah-langkah apa yang kita lakukan ketika kita akan membudidayakan lumut. Jadi jangan sampai nanti kita gagal karena persiapan kita yang kurang maksimal.
Tapi monggo kalau ada yang punya pengalaman lain atau pengalaman saya ini ternyata kok tidak pas atau tidak baik atau salah kesimpulan yang saya ambil, itu bisa dibenarkan, bisa diluruskan ya Lur ya. Akan tetapi semuanya itu kembali lagi kepada niatan kita. Memelihara lumut itu kalau hanya sekedar menghidupkan, saya kira di ember saja bisa ya Lur ya. Atau di bak penampungan air itu bisa kalau hidup. Tapi kalau kita mau melakukan pembudidayaan yang tujuannya adalah lumut ini berkembang biak menjadi semakin panjang dan terus bertumbuh, maka tidak ada cara yang lain kecuali kita mempersiapkan atau membuat sebuah sistem yang di situ lumut ini cocok, ya kan? Menurut saya budidaya itu ada dua. Yang pertama adalah budidaya yang kita tinggal memberi makan, seperti sapi, kambing, ayam, gajah, beruang. Nah itu budidaya yang kita kasih makan begitu saja. Dia mau dikasih di hotel ya hidup, mau dikasih di kandang yang hidup, dibiarkan liar begitu saja ya hidup, ya kan. Yang kemudian yang kedua budidaya yang kita itu meniru yang kita budidayakan itu sesuai dengan habitat alami mereka. Ya contohnya lumut, kemudian cacing, kemudian tawon dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar coba-coba kemudian tidak berusaha untuk bagaimana kolam kita itu sesuai dengan habitat alami dari si lumut itu, saya yakin kemungkinan lumut itu akan tumbuh berkembang dengan baik itu juga cukup kecil ya Lur ya. Walaupun mungkin ada juga teknologi-teknologi yang menggunakan apa itu ya katanya, pakai bak penampungan kemudian diberi nutrisi apa ya itu Lur. Itu ada juga ya yang sudah modern, maju dan berkembang. Tapi kalau bagi saya atau bagi kami itu tentunya itu masih cukup berat ya Lur, karena tentunya untuk modal dan lain sebagainya itu mungkin tidak masuklah dalam hitungan kami. Tapi kalau ini lahan persawahan saja yang kita sulap jadi kolam lumut, kalau dari hitung-hitungan saya insya Allah itu tidak kalah dengan kalau lahan ini kita tanami dengan padi, ya kan? Jadi itu. Tapi kalau kita masih terlalu mahal, nah ini kita repot ya Lur. Kemungkinan nanti ke depan kita hanya akan menambah dengan menambah dengan mesin air yang tadi saya sampaikan ya, sudah saya siapkan di rumah itu ya. Di situ ada rumah. Nah, rumah itu nanti akan saya gunakan untuk meletakkan mesin air yang airnya nanti saya ambil dari kali itu. Nah, air dari kali dengan air yang dari atas itu sebetulnya sama ya Lur sumbernya. Jadi di atas sana ada dam. Dam itu sebagian airnya dialirkan ke sini, yang sebagian lagi terus sampai ke situ. Jadi asal usulnya masih sama. Insya Allah kualitas airnya tidak akan jauh berbeda. Mungkin tidak sebagus yang dari atas ya, karena memang di situ itu sudah melewati pemukiman penduduk ya. Di situ kan ada pemukiman penduduk ya. Nah, yang saya tahu di sana itu ada beberapa tempat yang digunakan untuk membuang sampah di pinggir sungai ya kan, sehingga agak sedikit tercemar. Tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi pH air, karena nyatanya ikan-ikan di situ tetap tumbuh dan berkembang walaupun memang lumutnya tidak ada. Kapan-kapan akan kita videokan juga tentang bagaimana kerusakan alam yang terjadi saat ini, yang ternyata efeknya juga terhadap lumut yang ada di alam. Oke ya Lur, sampai di sini dulu. Lain waktu kita ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Salam lumut. Salam ngarit yang mau ngarit. Salam cacing, salam tawon, salam apa saja. Selalu optimis, jangan patah semangat, dan wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.